Sudahkah hidup Anda menginspirasi sesama jilid 5, memerangi kegelapan dengan terangnya? Bacaan firman Tuhan terambil Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kristus tidak lain adalah satu-satunya sumber inspirasi yang menyatakan tentang diri dan kepribadian Allah yang sesungguhnya. Kristus juga adalah hadiah terbesar yang kita terima dari Tuhan, sebab Dia adalah terang yang benar dan yang sesungguhnya. Dan hanya terang itu sajalah yang mampu mengalahkan kegelapan yang selama berabad-abad telah berhasil menguasai dunia. Tanpa kehadiran sang terang itu, tanpa kita sadari, kita semua melangkah menuju jurang maut. Oleh karena itu wajiblah kita mengucapkan syukur atas kehadirannya yang telah menerangi dunia kita yang gelap ini. Pokok renungan yang pertama, terang membangkitkan inspirasi untuk menghidupi kebenaran. Akulah terang dunia. Pernyataan singkat Kristus ini menghamparkan bagi kita pemaparan yang sangat luas. Berikut ini adalah analogi yang akrab dan sangat membantu kita dalam memahami makna kata-kata Tuhan kita Yesus tentang dirinya dan perannya sebagai terang yang menelanjangi kegelapan. Terang itu baik dan kegelapan itu jahat. Matius 6 ayat 22 dan Matius 6 ayat 23. Terang itu adalah kebenaran dan kegelapan itu adalah kebohongan. Yohanes 8 ayat 32, Roma 1 ayat 25. Terang adalah kegembiraan dan kegelapan adalah kesedihan. Terang adalah hidup dan kegelapan adalah kematian. Yohanes 1 ayat yang keempat. Secara gamblang, Alkitab menegaskan bahwasanya terang itu berhubungan dengan Tuhan. Kolose 1:13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sedangkan kegelapan berhubungan dengan si jahat. Efesus 5:11 dan 12 mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat tersebut telah memalukan. Dengan terangnya, kita harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pokok renungan yang kedua, terang menjadi acuan dan panduan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dengan kehadirannya di dalam hidup kita, kita tidak hanya sekedar dipimpin oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, tetapi kita juga diubah menjadi agen bagi terang Kristus, sehingga kita kini menjadi wadah bagi terang itu. Dengan demikian, terang itu memancarkan kemuliaannya lewat diri kita. Kita memang bukan terang itu, tetapi berkat kehadiran Kristus dalam hidup kita, maka terang kemuliaannya pun terpancar melalui kita, seperti tertulis dalam Matius 5:14 yang mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota di atas gunung pada malam yang gelap memancarkan keindahan terang. Di sisi lain, kota di atas gunung menjadi tujuan bagi mereka yang mencari kesejukan dan ketenangan. Demikianlah hendaknya keberadaan kita diharapkan menjadi destinasi bagi mereka yang haus akan kebenaran dan kemuliaannya. Dengan demikian, kita menjadi inspirasi bagi para pencari kebenaran. Pokok renungan yang terakhir yang ketiga, diterangi untuk menerangi dunia yang gelap, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Memiliki terang hidup artinya adalah memiliki pemimpin yang menuntun kita di tengah-tengah kegelapan dan terbebas dari kegelapan. Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dengan memiliki terang, kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, sebab Allah telah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebaliknya, tanpa terangnya, kita pun berjalan dalam kegelapan dan melangkah menuju jurang kebinasaan. Ayub 12 ayat 25. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, tanpa terang yang ajaib, kita akan tetap terpenjara oleh kegelapan yang berujung pada kebinasaan kekal. Yang kedua, kita memang bukan terang, tetapi kita adalah wadah bagi terang itu. Karena itu biarkan terangnya
menerangi dunia sekeliling kita. Yang ketiga, jadikan diri kita sebagai sarana bagi Kristus untuk berkarya dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa demi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.